Leste tahun 2018. Kemudian beliau juga pengajar BIPA, ini salah satu andalan kita di UNESA begitu. Kemudian yang terakhir kemarin beliau sempat mengajar BIPA di Nakhon Sitamarat di Rajabat University tahun 2020. Sampai sekarang juga beliau masih menggeluti kebipaan, meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, seminar, dan kongres. Demikian CV ringkas dari Bu Afin. Kemudian yang kedua, saya bacakan kurikulum vitae dari Abdul Royan Panemale. Selamat pagi, Achan Razak. Ini sangat familiar sekali di Walelag University. Beliau lahir di Nathawirat, ya, di Thailand. Dia adalah dosen pengajar di Walelag University pada jurusan Asian Studies. Adapun pengalaman beliau terkait education, ya, atau pembelajaran atau perkuliahan, beliau di BA di Prince of Songkhla University di Patani Campus di Thailand. Kemudian MA beliau raih di Modern Malay Literature di Malay Studies di University of Malaya. Bapak Abdul Razak ini, beliau sering sekali menulis, ya, terkait dengan perkembangan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia di masa ini. Termasuk beliau juga sering menjadi narasumber di beberapa universitas di Indonesia. Jadi sudah seperti orang Indonesia nih, Achan Razak, ya. Yang terakhir, mantap. Ringkas saja, ringkas saja dari Ibu Han, ya. Beliau lahir di Taiwan tahun 1990, juga masih sangat muda. Beliau menempuh perguruan tinggi S1 di Universitas Guangdong, ya, Foreign Studies, ya, di jurusan Bahasa Indonesia di Guangdong University. Kemudian melanjutkan S2 di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, ya, di S2 di Prodi Bahasa Indonesia. Beliau juga pernah mengambil jurusan Sastra Indonesia di Gajah Mada University. Begitu ya, Ibu Han. Ya. Tadi saya sampaikan CV ringkas dari ketiga narasumber. Untuk menghemat waktu, kegiatan webinar BIPA pengajaran bahasa Indonesia lintas negara pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, paparan dari Ibu Afin Sulistiawati dengan judul Budaya sebagai Pintu Pembelajaran BIPA. Pada yang terhormat Ibu Afin, disilahkan kurang lebih 20-30 menit. Disilahkan pada Bu Afin paparannya. Ya, sebelum dimulai, barangkali ini ada tata tertib webinar BIPA pada pagi hari ini. Untuk para peserta pegiat BIPA, semua dimohon untuk menonaktifkan mikrofon, ya, nanti ketika narasumber berbicara. Kemudian, mohon maaf, dilarang berkata kasar maupun yang bernada sara pada saat webinar berlangsung. Kemudian, tautan sertifikat nanti juga akan dibagikan di akhir acara melalui chat Zoom dan Telegroup. Tautan ini hanya berlaku 60 menit setelah dibagikan. Terkait komplain sertifikat nanti akan dilayani hingga pukul 15 sore. Ya, mohon Bapak Ibu peserta pegiat BIPA di seluruh Indonesia maupun di luar negeri diminta untuk mematuhi aturan tersebut, ya, demi kebaikan bersama begitu. Oke, demikian tata tertib yang saya sampaikan. Monggo disambung Ibu Afin Sulistiawati, dipersilakan. Siap. Terima kasih kepada Pak Okto Dendi, moderator pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya punya pantun untuk membuka paparan kali ini. Jalan-jalan ke Surabaya, beli mangga dan pepaya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mari kita belajar BIPA bersama-sama. Baiklah, langsung saja saya akan share screen. Saya tanya dulu kepada Bapak Moderator, share screen ini saya share sendiri atau dibagikan oleh host? Bu Afin, bisa share langsung? Bu Afin saja. Oh, baik. Yeah.
Langsung saja di sini saya buka dengan screen yang sudah saya buat. Judul atau topik yang pembelajaran BIPA. Wah, di sini beragam sekali gambar yang saya berikan di bawah sini. Dan sebelumnya, saya yakin Bapak Ibu di sini ada banyak yang memang menjadi pengajar BIPA, ada banyak juga yang mungkin ingin menjadi pengajar BIPA begitu. Tapi ketika saya membahas tentang budaya sebagai pintu pembelajaran BIPA, saya ingin bertanya dulu sebenarnya. Ada pertanyaan yang mendasar sebenarnya untuk membahas ini. Pernah tidak Bapak Ibu sebagai pengajar BIPA itu bertanya kepada pembelajar BIPA, mengapa mereka belajar bahasa Indonesia? Mengapa orang asing itu belajar bahasa Indonesia begitu? Jadi pertanyaan ini harusnya sangat mendasar dan saya pikir Bapak Ibu semua sering menanyakan ini dan jawabannya pun bermacam-macam. Langsung saja jawaban itu secara garis besar kira-kira misal pertama adalah karena mereka suka keindahan alam Indonesia. Ya, alam Indonesia memang begitu seksi, begitu manis sehingga banyak sekali menarik perhatian oleh orang asing. Begitu. Kemudian yang kedua kira-kira pariwisata Indonesia. Jadi orang asing itu ingin sekali jalan-jalan ke Indonesia. Apalagi ditambah dengan program-program terkait dengan Wonderful Indonesia, itu begitu seksi Indonesia di mata dunia begitu. Dari sisi pariwisata sehingga menarik perhatian mereka untuk tertarik belajar tentang Indonesia dan datang ke Indonesia. Ketiga, mereka menganggap orang Indonesia itu ramah-ramah ya. Jadi mereka ingin datang ke Indonesia, mempelajari itu. Apa benar isu itu bahwa orang Indonesia ramah-ramah seperti dikenal oleh banyak orang? Selanjutnya, makanan Indonesia. Juga salah satu alasan mereka tertarik dengan Indonesia. Kemudian sekolah di Indonesia. Di negara-negara berkembang yang lain juga banyak sekali pembelajar BIPA atau pelajar dari negara-negara tersebut ingin datang ke Indonesia untuk lanjut kuliah di Indonesia. Apalagi ada program KNB itu ya, beasiswa KNB yang negara berkembang mereka bisa mendatangkan mahasiswanya datang ke Indonesia untuk dapat beasiswa S2, S3 dan lain-lain. Kemudian mereka sudah jadi tour guide dan ingin memantapkan mereka. Profesi sebagai tour guide kan butuh juga bahasa yang lain, salah satunya bahasa Indonesia misal. Dan terakhir mereka ingin bisnis atau terkait dengan pekerjaan. Bisa jadi ingin bisnis di Indonesia, bisa jadi mereka berprofesi yang menuntut mereka untuk bisa bahasa Indonesia atau pengetahuan tentang Indonesia. Nah, alasan-alasan itu, 7 alasan ini merupakan sebagian besar dari alasan orang asing ingin belajar bahasa Indonesia. Begitu. Kemudian, lalu materi budaya apa yang bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran BIPA begitu? Di sini saya bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah materi budaya tersirat. Maksudnya materi budaya tersirat ini materi budaya yang tidak secara langsung disampaikan. Misal, materi budaya yang dimasukkan ke dalam pembelajaran BIPA. Begitu, karena tidak semua pengelola BIPA itu memberikan jadwal yang berbeda. Biasanya kan ada jadwal BIPA dan jadwal budaya Indonesia begitu. Tapi ia kalau punya waktu yang banyak, kalau waktunya hanya sedikit, waktunya minim, biasanya materi tentang budaya ini itu dimasukkan ke dalam pembelajaran BIPA begitu. Yang kedua, budaya tersurat. Nah, kalau materi budaya tersurat ini itu bisa secara langsung bahwa di satu jadwal nama mata kuliahnya pun itu sudah jelas tentang materi budaya Indonesia.
Begitu, saya akan kupas lebih dalam terkait dengan materi budaya ini. Yang pertama, materi budaya tersirat. Itu contohnya bagaimana ya? Itu misal di kelas bahasa Indonesia, kelas BIPA, katakanlah di sini kelas keterampilan berbicara. Mereka harus praktik untuk berkenalan misalnya. Nah, ketika di materi berkenalan, pembelajar diminta untuk berkenalan dengan temannya. Di situ kita tidak bisa serta-merta minta mereka, ayo Alex langsung berkenalan dengan Bambang misalnya. Itu tidak mungkin kita langsung meminta seperti itu. Tetapi kita harus menjelaskan dulu bagaimana kebiasaan orang Indonesia jika berkenalan, atau bagaimana cara berkenalan secara apa ya, yang bisa diterima di Indonesia itu bagaimana. Misalnya kalau di Thailand berkenalan kan pasti ada gestur begini di awal, sawadee-ka, begitu kan. Nah, kalau di Indonesia kan tidak mungkin diawali dengan selamat pagi. Itu tidak berterima di Indonesia begitu. Maka hal-hal semacam ini, kebiasaan dan budaya yang belum terlalu mendalam seperti ini, yang untuk kehidupan sehari-hari ini bisa kita masukkan ke kelas pembelajaran BIPA begitu. Kemudian bagaimana menyapa di Indonesia? Misalnya mereka bisa menundukkan kepala, mereka bisa melambaikan tangan. Nah, ini juga termasuk materi budaya yang tersirat. Kemudian berikutnya, genre based approach. Ini maksudnya begini. Pembelajaran BIPA itu kebanyakan orang menggunakan genre based approach atau pembelajaran berbasis teks atau pembelajaran berbasis tugas gitu, karena pembelajar BIPA itu kan diharapkan untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, sehingga kita selalu meminta mereka untuk praktik menggunakan bahasa itu. Nah, pada saat praktik, misal di kelas membaca, di kelas keterampilan membaca itu, kita memberikan teks kepada pembelajar BIPA. Nah, di dalam teks itu mereka bisa belajar tentang imbuhan, belajar tentang jenis kalimat, dan di dalam teks itu kita bisa memasukkan materi tentang budaya. Nah, misalnya dalam pembelajaran teks deskripsi misalnya, kita bisa memberikan topik budaya, ondel-ondel Betawi misal, atau makanan khas Surabaya, rujak cingur misal. Nah, di situ mereka bisa belajar tentang teks deskripsi, mereka juga bisa mengetahui tentang budaya, salah satu budaya Indonesia, begitu. Kemudian contoh lain, nah, gambar ini adalah catatan budaya atau wawasan Indonesia. Ini buku BIPA itu kan ada banyak sekali jenisnya. Namun, saya beri contoh di buku Sahabatku Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Di setiap akhir babnya itu disuguhkan yang namanya catatan budaya atau wawasan Indonesia. Sehingga di sini di setiap bab mereka bisa mengetahui sedikit demi sedikit budaya Indonesia begitu. Jadi ini termasuk yang materi budaya tersirat. Yang kedua, bagaimana dengan materi budaya tersurat? Berarti ini kita membuka kelas khusus untuk budayanya. Contoh, kita bisa membuka kelas kuliner Indonesia, mereka bisa langsung praktik membuat makanan-makanan Indonesia, mereka bisa melihat langsung bahannya apa, cara membuatnya bagaimana, begitu. Kemudian bisa juga kelas membatik, kelas menari, kelas drama Indonesia misal, kelas gamelan, kelas angklung, dan kelas-kelas budaya Indonesia yang lainnya. Lalu dari sini sering sekali saya mendapat pertanyaan begini, saya adalah pengajar BIPA atau saya ingin sekali menjadi pengajar BIPA.
tapi saya tidak mendalami keterampilan seni apapun, atau saya tidak bisa mempraktikkan keterampilan seni budaya Indonesia apapun. Lalu bagaimana saya bisa mengenalkan budaya Indonesia kepada pembelajar BIPA ya? Apalagi yang ingin jadi pengajar BIPA di luar negeri yang memang seharusnya mengenalkan budaya Indonesia begitu. Nah, di sini saya ingin berargumen sedikit bahwa saya selalu berpikir manusia itu adalah makhluk yang adaptatif ya, makhluk yang sangat bisa belajar begitu. Jadi pengajar BIPA itu bisa mengambil waktu 1 minggu, 1 bulan misal untuk belajar salah satu saja keterampilan seni atau budaya Indonesia. Tapi kalau misal benar-benar sudah belajar tapi belum bisa menguasai salah satu keterampilan seni atau budaya Indonesia, maka saya memberikan opsi kedua. Kita bisa memberikan kelas budaya Indonesia itu dalam bentuk pengetahuan budaya. Jadi kelas pengetahuan budaya itu kita misalnya tidak perlu praktik, tapi kita bisa bahas tentang budaya Indonesia itu di kelas. Jadi saya pikir itu budaya Indonesia yang sebegitu kaya, sebegitu banyaknya budaya Indonesia yang bahkan setiap daerah punya budaya dan kesenian masing-masing, itu bisa kita kupas, kita kemas sedemikian rupa menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas begitu. Dan di kelas pengetahuan pengetahuan budaya itu sesekali kita bisa mempraktikkan. Misalnya ketika membahas tentang Jawa Timur, maka kita bisa membahas di Jawa Timur, kita bisa mengaitkan dengan 7 budaya universal Kunchoro-Ningrat itu misal. Jadi pengetahuan budaya saja itu bisa kita bahas sampai 1 semester, sampai 1 tahun tidak habis, saking kayanya budaya Indonesia, begitu. Kemudian, itu kalau yang bertanya adalah pengajar BIPA secara personal. Lalu bagaimana dengan pengelola BIPA? Misalnya, saya beri contoh pengelola BIPA di tempat kami, di BIPA UNESA, bahwa tidak harus pengelola BIPA yang terjun sendiri, melainkan kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekitar. Misalnya di lembaga BIPA kami, BIPA UNESA, kami membuka kelas budaya berupa kelas menari Indonesia, karena kami berkolaborasi dengan teman-teman dari jurusan Sendra Tasik. Jadi di salah satu fakultas di tempat kami, ada yang namanya Fakultas Bahasa dan Seni. Di situ ada jurusan Sendra Tasik, seni, drama, tari, dan musik. Kami bisa berkolaborasi untuk membuka kelas tari tradisional Indonesia. Kami juga membuka kelas membatik, berkolaborasi dengan jurusan seni rupa begitu. Kami juga membuka kelas gamelan, karawitan, semacam itu. Jadi kita dituntut untuk kreatif dan bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekitar untuk mengemas kelas budaya Indonesia atau untuk mengenalkan budaya Indonesia kepada teman-teman pembelajar BIPA secara asik begitu ya. Lalu langsung saja kita masukkan ke program BIPA yang sudah ada selama ini. Jadi budaya dan pembelajaran BIPA ini, jika kita bahas langsung pada program BIPA yang selama ini sudah kita laksanakan, di sini saya petakan menjadi 2, pada keadaan normal dan keadaan new normal, karena kita juga harus melihat kenyataan yang ada begitu. Pada keadaan normal, biasanya penyelenggara BIPA di Indonesia memiliki pembelajar BIPA dari beasiswa Dharma Siswa, beasiswa KNB, atau beasiswa yang lainnya. Nah, pembelajar BIPA itu, orang asing itu datang dari negaranya ke Indonesia untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia selama 1 tahun. Nah, programnya memang bernama program BIPA begitu ya.
Tapi tidak hanya BIPA bahasa Indonesia saja yang kita kenalkan kepada mereka, tapi juga budaya Indonesia. Kenapa di sini budaya dianggap penting? Karena pembelajar BIPA dari beasiswa ini belajar selama 1 tahun di Indonesia, dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Nantinya ketika mereka kembali ke negara masing-masing, mereka itu diharap mampu menjadi duta Indonesia. Apa maksudnya mereka kembali ke negaranya diharap menjadi duta Indonesia? Saya beri salah satu contoh. Belum lama ini ada seseorang dari Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, yang pernah ditugaskan di KBRI. KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bulgaria, Sofia waktu itu. Nah, kalau di KBRI Bulgaria itu, mereka melibatkan alumni-alumni pembelajar BIPA dan mahasiswa itu di KBRI. Jadi alumni-alumni itu karena mereka dianggap sebagai duta Indonesia, mereka dilibatkan untuk membantu mengenalkan bahasa dan budaya Indonesia di negara mereka, begitu. Maka di sini pembelajaran BIPA dan pembelajaran dan pengetahuan budaya itu dianggap penting sekali, begitu. Yang kedua, pembelajar dari kerjasama antar kampus. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof. Bambang bahwa ada banyak kerjasama antar kampus begitu, dari kampus yang ada di luar negeri dengan kampus yang ada di Indonesia. Mereka bisa mengirim mahasiswa dari luar negeri ke Indonesia untuk belajar tentang bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Nah, di situ mereka sudah jauh-jauh datang dari negara mereka ke Indonesia. Selain mereka belajar secara langsung di Indonesia, mereka juga tinggal di Indonesia. Nah, ketika mereka tinggal di Indonesia, secara langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak, mereka belajar budaya Indonesia untuk survive, untuk bertahan hidup di Indonesia. Bagaimana mereka harus bertingkah laku, sopan santun, itu akan mereka dapat, begitu. Jadi ini juga penting. Dan berikutnya adalah pembelajar BIPA mandiri. Pembelajar BIPA mandiri ini pembelajar BIPA yang dari inisiatif sendiri ingin belajar BIPA, begitu. Kalau di tempat kami di BIPA UNESA itu kami bisa memberikan pilihan. Pembelajar BIPA mandiri ini bisa ikut kelas reguler, jadi tidak privat satu orang, tapi reguler mengikuti program BIPA yang sudah ada. Jadi mereka bergabung dengan teman-teman BIPA dari program yang lain menjadi satu kelas begitu. Atau kalau misal pembelajar BIPA mandiri itu merasa, oh saya kurang cocok karena saya punya tujuan tertentu belajar BIPA, saya mau belajar privat saja, itu pun bisa. Jadi ada dua pilihan, mau privat atau mau ikut kelas reguler begitu. Kalau untuk pembelajar BIPA mandiri. Nah, itu kalau keadaan normal. Bagaimana dengan keadaan new normal? Bahwa kita semua tahu program Dharma Siswa di tahun ini belum memungkinkan untuk dilaksanakan. Kemudian kerjasama antar kampus juga belum memungkinkan karena belum memungkinkan untuk manusia lalu lalang keluar masuk negara ya. Namun bisa jadi program itu berjalan melalui daring begitu. Jadi pembelajaran daring saja. Dan ya yang sangat memungkinkan adalah pembelajar BIPA mandiri. Nah, di sini kalau seseorang dari pembelajar BIPA mandiri belajar misalnya secara privat, begitu belajar BIPA, apakah penting juga belajar atau mengetahui budaya Indonesia begitu? Jawabannya ya, penting sekali. Karena kebanyakan pembelajar BIPA mandiri itu alasannya adalah pekerjaan, mereka
bekerja yang berhubungan dengan Indonesia, atau ingin jadi penerjemah Indonesia, atau mereka ingin bekerja di Indonesia, atau mereka akan melakukan bisnis di Indonesia, atau bisnis kolaborasi dengan perusahaan di Indonesia misal. Kenapa pengetahuan budaya oleh pembelajar BIPA Mandiri ini dianggap penting begitu? Karena misal pembelajar BIPA Mandiri itu harus membuka bisnis di Indonesia, misal melakukan usahanya, bisnisnya, pekerjaannya di Indonesia misal, mereka pasti butuh budaya Indonesia karena kembali ke satu peribahasa. Salah satu peribahasa Indonesia berbunyi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa maksudnya? Jika pembelajar BIPA itu tinggal di Indonesia, maka dia harus mengetahui bagaimana budaya Indonesia. Dia harus mengetahui bagaimana dia harus bertingkah laku, bersosialisasi di Indonesia untuk bisa bertahan hidup. Karena kalau mereka tidak mengetahui budaya Indonesia, itu akan bahaya sekali, begitu. Atau saya bisa memberikan contoh pembelajar BIPA yang berada di Jakarta itu tidak bisa tidak bisa berperilaku atau memperlakukan masyarakat Jakarta sama dengan memperlakukan masyarakat Madura misal. Pembelajar BIPA yang tadinya bertujuan untuk bisnis, belajar BIPA tadi bertujuan untuk bisnis, mereka harus mengetahui bagaimana karakteristik daerah, karakteristik budaya dari masing-masing daerah, begitu. Jadi disinilah pembelajar BIPA itu selain belajar bahasa Indonesia secara baik dan benar, juga penting sekali untuk mengetahui budaya Indonesia. Begitu. Lanjut, materi budaya dan pembelajaran BIPA ini kalau dalam keadaan new normal, yang bisa kita laksanakan adalah misalnya kelas menari. Ini salah satu contoh kelas menari yang kami buat. Ini waktu itu program summer course dari mahasiswa dari Korea. Kelas membatik juga bisa, kami juga selalu membuka kelas membatik, begitu. Kelas karawitan, kelas drama, kelas kuliner, kelas alat musik yang lain. Lalu bagaimana jika kita berada di keadaan new normal? Apa yang memungkinkan bisa dilakukan untuk materi budaya ini? Karena kalau kelas BIPA yang bahasa Indonesia biasanya itu, kita bisa saja menggunakan media daring begitu ya. Jadi secara daring kita belajar bahasa Indonesia, baik itu membaca, menyimak, menulis, dan berbicara, itu masih sangat memungkinkan. Tapi kalau budaya bagaimana? Nah, apakah kelas pengetahuan budaya bisa dilaksanakan? Ya, pasti bisa dilaksanakan. Karena kelas pengetahuan budaya ini bisa dilakukan dengan daring seperti kelas BIPA. Lalu bagaimana dengan kelas menari misal? Apakah memungkinkan untuk dilaksanakan pada keadaan new normal ini? Jawabannya, ya, memungkinkan. Lah, kok bisa? Saya beri salah satu contoh ini. Contoh kelas budaya menari yang dilaksanakan secara daring, ini adalah kelas budaya menari yang dilaksanakan oleh rekan saya yang sedang ditugaskan sebagai pengajar BIPA di Polandia. Pengajar BIPA-nya ada di Polandia, pembelajar BIPA-nya juga ada di Polandia, tapi mereka bisa melaksanakan kelas menari secara daring yang berkolaborasi dengan pengajar BIPA yang jago menari ini berada di Indonesia. Jadi dua gambar ini, Mbak Lesti dan Mbak Opi ini, mereka berada di Indonesia, tapi mereka bisa berkolaborasi dengan yang ada di Polandia untuk kelas budaya menari secara daring ini.
Mereka melakukannya melalui Zoom dan mereka mempraktikkan juga praktik menari. Jadi saya pikir itu asik. Kita dituntut untuk lebih menarik ya pada keadaan new normal ini dan ternyata ini memungkinkan juga dilakukan begitu. Selanjutnya, kelas kuliner. Apakah kelas kuliner memungkinkan untuk dilakukan? Sepertinya kurang memungkinkan karena kelas kuliner butuh alat dan bahan, butuh praktik secara langsung, dan lain-lain. Tapi kalau misal pengajar lebih kreatif, begitu memungkinkan juga bisa, tapi kemungkinannya kecil. Begitu. Kelas karawitan atau kelas gamelan, apakah bisa dilaksanakan pada keadaan new normal? Sepertinya tidak, karena harus membutuhkan alat musik yang begitu banyak dan harus praktik secara langsung juga sulit untuk dilakukan pada new normal dan daring. Kelas menyanyi kira-kira memungkinkan atau tidak? Kelas menyanyi barangkali ada pembelajar BIPA atau orang asing yang tertarik ingin menyanyi Indonesia, memungkinkan juga dilaksanakan secara daring ya. Itu saya beri contoh di foto. Dan kelas membatik. Kelas membatik memungkinkan atau tidak ya? Susah, belum memungkinkan untuk dilakukan secara new normal. Karena ya alat dan bahan, praktik, harus secara langsung, begitu. Nah, dari sini saya menyimpulkan bahwa baik keadaan normal maupun keadaan new normal, sebenarnya pembelajaran BIPA itu tetap perlu mengetahui juga tentang budaya Indonesia. Namun, kita sebagai pengajar BIPA dituntut untuk lebih kreatif, dituntut untuk lebih cerdas dalam menghadapi kenyataan ini. Dan kita dituntut untuk lebih bagus lagi untuk mengemas pembelajaran BIPA dan mengenalkan budaya Indonesia itu untuk pembelajar BIPA. Begitu. Dari sini saya akhiri, barangkali ada pertanyaan nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Afin. Tepat sekali waktunya, kurang lebih 20-30 menit. Benar sekali bahwa pembelajaran BIPA dalam kondisi semacam ini memang perlu disiasati, perlu strategi yang tepat begitu agar tujuan pembelajaran BIPA dimanapun kita berada dapat tercapai tujuannya begitu ya. Terima kasih Bu Afin pada Bapak Ibu pegiat BIPA yang pada pagi hari ini masih menyimak dengan baik. Silakan mohon ditulis pertanyaannya ya sesuai dengan tata aturan yang sudah kami bagi di Telegram gitu ya. Untuk menghemat waktu, Acan Razak sudah siap untuk menyampaikan paparan pada pagi hari ini. Siap. Halo, ya Acan Razak atau Bapak Abdul Razak Panemalai dengan judul Menusantarakan Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia. Pada pagi hari ini akan dipaparkan kurang lebih 20-30 menit, Acan. Ya. Nanti untuk sesi tanya jawab di akhir. Terima kasih, silahkan Acan Razak. Ya, sebentar ya, saya coba mau mencari PowerPoint saya dalam ini. Ya. Acan Razak ini sering sekali ya, banyak diundang di beberapa kampus di Indonesia. Kajian beliau adalah kajian Islamic Study begitu ya, kajian Islam. Beberapa kampus UIN begitu banyak sekali mengundang beliau di Indonesia. Termasuk yang sering menjadi langganan adalah Universitas Bengkulu begitu ya, Acan Razak ya. Iya. Ini saya nggak bisa buka apa nih PowerPoint saya nih. Oh iya, sebentar Acan, nanti akan dibantu dari tim Sementara kami. itu saya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada rakan teman saya, Okto Dendi,
dari UNESA, juga para narasumber dari Taiwan, Ibu Suhan sama Ibu Afin, serta para peserta semua. Sekali lagi saya ingin ucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada penganjur yang sudi mengundang saya. Saya juga kagum dengan Urustia ataupun badan yang menguruskan UNESA, terutamanya maksud saya yang berjaya menganjurkan program yang sangat bermanfaat ini, terutama dalam konteks pengajaran bahasa Indonesia. Dan untuk saya kena tambah pengajian Melayu, pengajian bahasa Indonesia dan bahasa Melayu kepada penutur asing. Sekali lagi terima kasih dan rasa senang hati dapat bertemu dengan kalian semua. Okey, terima kasih sudah sampai masuk. Bisa dapat ya sekarang ya. Okey, persoalan pertama, kenapa harus menusantarakan? Kenapa harus menusantarakan? Sebenarnya kalau untuk seluruh Thailand, untuk pengajian bahasa Indonesia di Thailand, saya rasa tidak ada masalah. Tetapi jangan lupa bahwa sebahagian selatan itu mayoritasnya adalah orang-orang Melayu yang lebih kecenderungan mirip kepada Malaysia dan juga ada sebahagiannya ke Indonesia. Jadi apabila kita melihat secara menyeluruh, enggak ada masalah kerana Thailand merupakan sebuah negara rakan ASEAN sama Indonesia juga. Tetapi sebagai penghuni yang Thai Selatan, saya mempunyai dimensi, punya konteks tertentu untuk membicarakan BIPA ini berdasarkan apa yang pernah saya lalui sebagai tenaga pengajar bahasa Melayu, bahasa Indonesia kepada warga negara Thai. Sebenarnya isu ini telah dibincangkan sekitar sudah lama di era 50-an, 60-an, 70-an berdasarkan buku ini di sekitar persoalan bahasa Melayu. Melayu di sini sebenarnya saya lebih merujuk kepada Melayu Indonesia. Melayu dan di slide di sini dalam sebuah buku ini ada Melayu Indonesia. Jadi kita di Thailand, kenapa kita perlu menggunakan Melayu Indonesia? Karena di Thailand ada dua konteks yang berbeza. Satu yang sudah menutur bahasa Melayu sebagai bahasa jati diri, yaitu Melayu, dan satu lagi warga negara Thai yang bahasa Melayu atau Indonesia itu merupakan bahasa asing bagi mereka. Jadi kita kena faham info ini dulu, yaitu ada dua kelompok pelajar bahasa Melayu Indonesia di Thailand. Yang maksud saya yang anak jati, ya penutur jati dan juga penutur asing gitu, tapi warga negara Thai. Jadi saya lebih suka menggunakan istilah Melayu/Indonesia. Melayu dan Indonesia, tidak hanya Indonesia saja, tidak Melayu sahaja. Karena kalau kita perhatikan di Institut Perguruan Tinggi, IPT, pengajian tinggi atau universiti, peringkat universitas di Thailand, juga di sekolah menengah, SMA, sekolah menengah di Thailand itu kita dapati bahawa ada dua kumpulan guru yang mengajar di situ. Satu, guru yang berkelulusan dari Indonesia dan satu lagi guru yang berkelulusan dari Malaysia. Jadi mereka ini dari dua aliran, Indonesia dan Malaysia. Apabila kembali ke tanah air, khususnya di Patani, di selatan Thailand itu, dalam satu sekolah, dalam sebuah madrasah. Jadi kami sebagai pelajar akan rasa sedikit janggal
Karena guru ini mengajar slangnya Indonesia, tapi guru yang seorang lagi mengajar slangnya Malaysia. Jadi ada dua aliran di situ yang bertembung untuk kami di selatan Thai. Jadi kita justru saya menggunakan perkataan Melayu dan Indonesia. Adapun kalau warga negara Thai, mereka jelas kalau mereka mau mengambil pengajian Melayu, jadi bahasanya bahasa Melayu Malaysia. Tapi kalau mereka memilih pengajian Indonesia, alirannya pengajiannya adalah bahasanya Indonesia, pengantarnya bahasa Indonesia. Jadi jelas di situ kan, tidak ada kontra dan tidak ada kontradik, tidak ada kebingungan. Tapi kalau kami di selatan Thailand, di bagian selatan, di 3 wilayah utamanya, di Patani, Narathiwat, Jala, kami akan merasa sedikit confused, kekeliruan berlaku. Karena guru ini mengajar juga subjek bahasa Melayu, tetapi selainnya keindonesiaan. Tapi guru ini mengajar bahasa Melayu, tapi selainnya kemalaysiaan. Jadi kami sebagai pelajar waktu itu perlu faham dan perlu mengubah. Justru itu sebelum pada ini ingin saya maklumkan kepada semua para peserta bahwa wujud satu wacana yang dikatakan satu wacana bahasa Melayu mazhab Indonesia, bahasa Melayu mazhab Malaysia, kami di selatan Thailand kan. Tapi tidak di Thailand, termasuk di Walelak sendiri enggak ada masalah karena kita daripada awal lagi telah membahagikan pelajar kepada dua kelompok yang jelas. Satu pengajian Malaysia, dua pengajian Indonesia. Kalau pengajian Indonesia, mereka harus belajar bahasa Indonesia. Kalau pengajian Malaysia, mereka harus memilih bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah di antara apa yang saya mau berkongsi pada pagi ini supaya kita dapat menambah lagi kosakata dan juga pengetahuan dan juga mudah-mudahan dapat membuka dimensi baru terutama kepada tenaga pengajar bahasa Indonesia sebagai penutur asing, kepada penutur asing, bahawa di Thailand ini wujud fenomena seperti yang telah saya kemukakan sebentar tadi. Walau bagaimanapun saya selaku yang sarjana yang pernah belajar di Malaysia, bahasa saya banyak dipengaruhi oleh bahasa Malaysia, Melayu Malaysia. Mungkin boleh faham ya? Baik. Jadi dalam konteks Malaysia ni, setahu saya kita ada istilah seperti memartabatkan bahasa Melayu, mendaulatkan bahasa Melayu, memperkasakan bahasa Melayu, mengantarabangsakan bahasa Melayu, mengangkasakan bahasa Melayu, dan juga ada slogan bahasa Inggeris dijunjung, bahasa Melayu dikendong. Jadi berdasarkan konteks Malaysia itu diantaranya fenomena yang berlaku. Tapi kalau kita melihat dari sudut teorinya dan juga praktikalnya juga ada usaha supaya bahasa Melayu itu dikembangluaskan, tidak hanya diskopkan, disempitkan dalam konteks Malaysia saja, karena pada saya bahasa Melayu itu adalah bahasa serumpun. Maksud saya bahasa Melayu juga di sini adalah bahasa Indonesia. Maksud saya dalam konteks pengajian Malaysia ya, enggak tahu kalau saya di Indonesia mungkin berbeza. Tetapi kalau di dalam konteks pengajian Malaysia, pengajian Melayu di Malaysia ini, kita merangkum bahasa Melayu itu juga termasuk bahasa Indonesia. Ini bahasa yang digunakan sebagai bahasa kebangsaan Indonesia. Coba slide yang seterusnya. Pada saya, mengantarabangsakan ke atau menusantarakan, mana yang lebih logik dan praktikal? Pada saya kalau mengantarabangsakan bahasa Melayu itu agak
boleh pada satu tahap, tapi kalau dalam konteks mengantarabangsakan seluruh jagat alam raya ini, saya rasa agak sebagai suatu mimpi. Tapi pada saya cukup dengan kita menusantarakan balik supaya bahasa Melayu, bahasa yang digunakan di Kepulauan Indonesia, disatukan, dinusantarakan menjadi bahasa lingua franca yang seperti telah kita dulu sebelum ini bersatu sebagai rumpun yang sama, yang menggunakan bahasa yang sama, berbudayanya hampir sama. Jadi ini di antara konsep yang saya cuba kemukakan, iaitu sudah sampai tahapnya kita menusantarakan balik. Kerana seperti yang saya sebut pada awal tadi, supaya kita cuba menyeragamkan, menyelaraskan di antara bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Jadi pelajar moden yang cuba belajar bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu tidak kebingungan. Katakan orang Thai yang belajar dengan saya, dia mau belajar bahasa Indonesia, tapi saya mengajarnya selain saya Indonesia, tapi saya terpaksa jelaskan beza dengan beda, kan? Spelling dengan remeh-temeh, itu antara contoh. Jadi beberapa kata itu berbeza, tapi maksudnya sama. Baik, sebenarnya usaha-usaha yang telah dirintis pernah wujud di kalangan, bukan pernah wujud dan juga sampai sekarang masih berfungsi. Badan seperti MABI, Mastra, ini di antara badan-badan yang cuba disatukan balik antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita lihat dalam website MABI itu akronim daripada Majlis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia, ataupun MASTRA. MASTRA itu Majlis Sastra Asia Tenggara. Maksud saya ada dua badan ini. Yang pertama di atas MABI itu untuk menyelaraskan, menyeragamkan yang berkaitan dengan bahasa. Manakala sastra untuk menyeragamkan, menyatupadukan, menyelenggarakan hal-hal yang berkaitan dengan isu sastra dan juga persuratan Melayu Indonesia itu sendiri. Jadi dua badan ini telah diwujudkan sekarang. Sudah lama, hampir 2 dekad lebih telah ada badan ini. Tetapi ada agak sedikit ada sedikit hambatan dan juga halangan di kalangan penutur, pengguna, pihak yang terlibat dalam badan-badan ini, kerana masalah penstandaran, penyeragaman dan pemiawaian. Penyeragaman itu bermasalah. Kerana kalau kita perhatikan di setiap negara, setiap daerah, rumpun, kepulauan yang wujud di Asia Tenggara itu mempunyai gaya linguistiknya, gaya bahasanya berbeza, ada aspek linguistiknya berbeza, ada adat budaya dan pelbagai bahasa dialek yang berbeza. Jadi ini menjadi hambatan kepada usaha yang dirintis oleh MABI dan Mastra. Ya. Namun kalau kita mengikuti tulisan siapa itu, tulisan Prof Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar, pakar linguistik, pakar bahasa Melayu di Malaysia ni, beliau menyebut dalam buku ni dan juga buku ini sebenarnya masalah ini bukan masalah bahasa. Bahasa Melayu di Indonesia mengikutnya sangat gampang untuk diseragamkan, untuk distandardan, untuk dipiawaiankan. Kerana bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, juga bahasa-bahasa lain yang berdekatan termasuk bahasa Thai, merupakan satu bahasa yang serumpun dalam kelompok yang disebut Austronesia. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Bukan aspek bahasa yang menjadi hambatan kepada usaha pemiawaian tadi. Tetapi yang mempunyai masalahnya ialah
aspek-aspek penggunaan bahasa di setiap daerah itu, yaitu isu linguistik lah maksud saya, yang menjadi hambatan kepada penyeragaman masalah bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Baik, jika kita perhatikan sebelum pada ini, sebenarnya usaha ini bukan hanya Mastra dan Mabin yang pernah lakukan, tapi kalau kita kembali kepada zaman silam, zaman tradisi, kita telah lihat bahawa pujangga Melayu Indonesia di Kepulauan Riau, Kepulauan Sumatera, di Borneo, di Kalimantan, alim ulama Pak Kiai Buya, mereka telah menulis buku dalam bahasa Jawi, ya, kitab persuratan sastra. Jadi karya-karya alim ulama di petani juga bisa dibaca di orang di Surabaya, bisa dibaca oleh orang di tanah Jawa, karena kita mempunyai satu kebudayaan, satu mentaliti yang tidak jauh berbeza dalam konteks Melayu, Indonesia dan juga Islam itu sendiri. Jadi kalau kita lihat karya-karya orang Banjar, ulama Banjar juga dibaca di petani, karya orang Palembang juga dibaca di orang di petani. Kita dapat memahami konteks falsafah kependidikan itu hampir sama. Jadi kenapa usaha seperti ini kita tidak coba terapkan dalam pendidikan BIPA lah terutamanya, supaya pelajar ini tadi tidak lagi confused dan mereka tidak lagi memisah-misahkan. Okey, kita benarkan bahawa negara kita ada negara bangsa berbeza, ada perbatasan, sempadan Indonesia, Malaysia, Thailand. Itu politik, dari segi politik pada saya biarkan. Tapi dalam konteks budaya dan konteks keagamaan, kita tidak ada perbatasan sebenarnya. Kenapa usaha seperti ini yang telah dirintis oleh ulama, Pak Kiai, Buya dan pujangga, kita tidak cuba terapkan kembali dalam konteks semasa ataupun kontemporari ini, ya, kerana ya ini saya daripada di sini, daripada slide yang kita lihat sekarang ini jelas ini Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar dalam buku ini, ya, saya petik itu, dia jelas mengatakan bahawa aspek linguistik lah yang menjadi jurang sebenarnya, tapi tidak bahasa tidak. Dah, okey, slide seterusnya. Ini dia hanya disebut oleh beliau sebagai invisible divide, pembahagian yang tidak nampak sebenarnya. Pembahagian bahasa Melayu Indonesia ini ada pembahagian kerana ada satu invisible divide, pembahagian yang tidak nampak dilihat mata. Kerana tadilah setiap kepulauan ada daerah masing-masing, ada dialek masing-masing. Hambatan ini, hambatan dari segi aspek linguistik lah yang menjadi usaha penyeragaman buntu dan juga menjadi gagal dalam usaha ini. Okey, seterusnya. Slide seterusnya. Ini Profesor Dr. Abdul Rahman Embo pun menyebut bahawa dalam sebenarnya saya sudah sentuh tadi bahawa dalam konteks dunia Melayu itu ada penyeragaman. Baik, dalam buku ini ya, James T. Collins, saya rasa kalau orang-orang yang mengkaji bahasa dialek, linguistik itu pasti kenal tokoh sarjana daripada Amerika ini yang sangat terkenal. Beliau menggunakan menggunakan istilah Melayu yang merujuk kepada rantau Asia Tenggara ataupun yang kita lebih maklum sebagai Nusantara ini. Jadi saya dalam buku ini jelas beliau menunjukkan bahawa daerah Melayu itu tidak hanya Melayu di Malaysia, tapi Melayu ya, sini ya saya contoh. Ini di antara maksudnya Melayu baginya, yaitu juga disebut dalam konteks kita Nusantara. Jadi kita harus faham konteks sejarah ini, ya. Ini maksudnya yang dimaksudnya merangkumi Thailand Selatan, Malaysia, Indonesia, apatah lagi dan juga kepulauan yang ada di sekitar. Jadi beliau menulis Malay World Language. Jadi dia belum menyebut Malay. Dalam buku ini pun
Ini satu usaha yang dirintis oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dia menulis ini Melayu Indonesia, bahasa Melayu Indonesia. Maksudnya ada usaha dalam zaman moden ini supaya diselaraskan kembali. Karena kalau kita memisahkan nanti pelajar di Thailand dan juga pelajar asing yang mau belajar, mereka akan memikirkan bahwa ya dalam konteks moden mereka wajar memikirkan negara Indonesia, negara Malaysia, negara Thailand. Tapi kita mau juga mereka itu mendalami budaya serumpun ini, senusantara ini. Dengan itu saya menggunakan supaya kita ke arah kita menusantarakan balik bahasa ini. Nah, kita tidak maksud dalam konteks aspek politik, tapi aspek budaya itu sendiri. Ya, dalam buku ini juga ada disebut alam dan penyebaran bahasa Melayu, juga merangkumi senusantara. Mungkin kalau dalam konteks di Indonesia mungkin tidak ada istilah Melayu, mungkin disebut Indonesia. Ya, apa yang saya perlu ingatkan di sini bahwa belum habis lagi, sedikit naik awal lagi slide itu. Apa yang saya ingin sampaikan di sini bahwa saya dapati pelajar di Waleilah ini, terutamanya kita dapati bahwa apabila mereka melihat dalam konteks sekarang Indonesia, Malaysia, Thailand dan negara-negara itu terpisah-pisah mengikut konsep negara bangsa. Jadi pada saya terutamanya pada penutur yang di selatan Thailand, mereka tidak melihat berpisah begitu. Kita melihat bahwa satu, serumpun, senusantara. Jadi apabila dalam konteks di petani belajar bahasa Melayu itu tidak menjadi perkara pelik jika yang mengajar itu adalah guru yang berkelulusan dari Indonesia. Mereka juga bisa mengajar bahasa Melayu. Karena kita tidak pernah memisahkan. Tetapi berbeza dengan pelajar di Waleilah ini karena mereka lebih melihat negara Indonesia, Republik Indonesia itu saja. Kalau di Malaysia mereka melihat Malaysia saja, tidak boleh dicampur adukkan. Justru pada saya walaupun ada di kalangan kita tidak bersetuju, itu mungkin boleh dibincangkan. Tapi pada saya jika kita mahu betul-betul supaya pelajar kita yang mengambil bahasa Indonesia, bahasa Melayu ini lebih memahami maksud saya konteks budaya itu, perlu juga kita tidak lupa bahawa aspek ini juga penting, karena mereka tidak akan menjadi bingung, keliru, confused apabila mengambil bahasa Indonesia, mengambil bahasa Melayu dan juga bahasa di Brunei contohnya. Tapi saya rasa itu di antara apa yang saya ingin saya sampaikan. Okey, satu lagi buku yang ingin saya kongsi bersama pada pagi ini. Buku ini juga disebut Profesor Dr. Muhammad Yusuf Hassan pun menulis bukunya tajuk Dunia Melayu. Melayu sini ada sebuah bab tentang Indonesia. Ada Filipina, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei, ada Vietnam, ada Singapura. Karena ini adalah sejarah. Kita tidak boleh menafikan sejarah, ya. Sejarah akan sentiasa menghantui pemikiran kita. So bukan maksudnya kita taksub pada sejarah, tapi kita mahu sederap ke depan, kita juga wajar meneliti, melihat sejarah di belakang. Saya rasa itu antara yang saya ingin sampaikan pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi pada Dendi utamanya dan juga staf dosen yang Indonesia yang terlibat secara langsung dalam mengendalikan program yang sangat bagus, baik ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu dapat membuka dimensi baru kepada beberapa yang belum pernah tahu tentang hal ini, juga akan boleh menambah ilmu dan juga pengalaman, maklumat yang berguna dalam konteks usaha kita memantapkan BIPA itu tadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Acar Razak, paparan ringkas yang penuh makna begitu.
Kita juga tahu bahwa di Walilah University, acara ZAK ini adalah pengajar bahasa Melayu, dan banyak juga dosen dari Walilah University itu adalah lulusan dari universitas di Indonesia. Maka tidak heran jika salah satu kampus di Thailand ini bahasa Indonesia atau proses perkuliahannya sangat diminati di sana, terutama bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Terima kasih acara ZAK. Untuk menghemat waktu, saya lanjutkan kepada Ibu Han. Selamat siang, Ibu Han. Oke, selamat siang. Ya, selamat siang, Ibu Han. Bisa dimulai paparan dari Ibu Han? Karena waktunya terbatas, bisa dimulai sekarang dengan tema pengajaran BIPA di Tiongkok. Kurang lebih 20 menit sampai setengah jam, Ibu Han. Disilakan. Oke. 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 Oke, selamat siang ya sekarang. Selamat siang semuanya, dan senang sekali dapat kesempatan ini untuk mengikuti webinar ini. Dan judul saya adalah pengajaran tiba di Tiongkok. Ini secara garis besar saya akan memperkenalkan tentang keadaan pengajaran dan universitas dan pengajaran kami di Tiongkok, dan mungkin beberapa hambatan atau kesulitan yang kita alami atau hadapi di dalam pengajaran BIPA. Oke, ini saya membaginya dibagi 3 bagian. Yang pertama adalah pembukaan jurusan atau prodi bahasa Indonesia di Tiongkok. Kedua adalah pengajaran bahasa Indonesia di sekolah kami, TFSU. Dan ketiga adalah hambatan dan solusi. Jadi dari tabel ini, kalau secara garis besar, di Tiongkok untuk sementara membuka universitas 13 universitas yang membuka jurusan bahasa Indonesia. Dan sebelum tahun 2000 hanya 3 universitas punya jurusan bahasa Indonesia, yaitu Peking University, Beijing Foreign Studies University, and Guangdong University of Foreign Studies. Dan setelah tahun 2000, terusnya membuka 4 universitas. Setelah ada 4 universitas yang membuka jurusan bahasa Indonesia. Dan seiring dengan perkembangan dan hubungan Indonesia dan Tiongkok makin baik, sekarang makin banyak universitas membuka jurusan bahasa Indonesia. Misalnya kalau universitas kami membukanya pada tahun 2013. Dan nanti mungkin Beijing Language and Culture University dan Sichuan di beberapa tempat lain juga akan membuka jurusan bahasa Indonesia. Kedua itu ini waktu pembukaan, dan kedua bisa lihat ini ada jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa ini jumlah mahasiswa yang sedang ada di universitas di kampus. Bisa dari jumlahnya bisa lihat ini jurusannya mahasiswa tidak banyak.
Misalnya di sekolah kami, di kampus kami punya 37 mahasiswa. Di sekolah lain, kalau misalnya satu tingkat mungkin 20 atau 15 mahasiswa. Dan ketiga, ke jumlah dosen. Jumlah dosennya kira-kira setiap universitas, setiap jurusan mempunyai 3 atau 4 dosen. Biasanya 3 dosen setempat dan 1 dosen tamu atau 2 dosen tamu. Dan ini keadaannya. Dan selain universitas-universitas di atas, masih ada lumayan banyak SMK dan LKP membuka jurusan atau prodi Indonesia atau kursus bahasa Indonesia. Kalau sekolah-sekolah ini terutama fokus di bagian selatan Tiongkok. Misalnya Provinsi Guangdong, Guangxi, dan Yunnan. Jadi di paling selatan yang tempat provinsi yang paling dekat dengan Indonesia. Nah, ini keadaan di seluruh Tiongkok. Dan kedua, saya akan memperkenalkan pengajaran bahasa Indonesia di TFSU. Pengajaran kita mungkin kelihatannya, mungkin kuliahnya masih sangat tradisional. Ini adalah kurikulum jurusan kami. Dan jumlahnya harus, kalau mahasiswa kami harus belajar 165 SKS untuk lulus dari jurusan kami. Karena ini sekarang peraturannya mau masa belajar lebih banyak. Semester 1 akan belajar Essential Indonesia 1, Conversational percakapan, dan komprehensif percakapan dan pengantar Indonesia. Semester 2 juga komprehensif percakapan dan sedikit sastra. Dan semester 3 ada komprehensif percakapan, menyimak, dan membaca. Semester itu kira-kira sama. Jadi pada semester 1 sampai semester 4 itu sebagai tahap pertama atau tahap tahap basis untuk mahasiswa. Dan semester 5 dan 6 biasanya kami akan mengirim mahasiswa ke luar negeri, misalnya ke UNESA yang universitas kerjasama kami. Kalau mereka tidak jadi ke luar negeri, mereka akan belajar Advanced Indonesian. Itu juga sebagai kuliah komprehensif dan penerjemahan, menulis, dan interpretasi. Jadi sebagai tahap yang kedua, tahap terakhir adalah semester ke-7 dan semester ke-8. Pada tahap ini lebih fokus ke skripsi dan mencari pekerjaan. Dan bahan ajar yang kami gunakan adalah buku-buku yang ditulis oleh profesor di dalam negeri. Misalnya ada komprehensif percakapan, tata bahasa, dan bacaan pagi hari. Dan selain itu,
kami juga menggunakan Lentera sebagai bahan ajar. Kalau kalau sahabatku Indonesia, kami masih sedang membahasnya dan menelitinya untuk menjadi RPP yang baru atau menjadi masukan yang baru di kuliah. Oke, nomor 3 adalah hambatan dan solusi dalam pengajaran FIBA. Kalau sebagai dosen yang kerja di Tiongkok dan mengajar bahasa Indonesia, kita mempunyai 4 hambatan. Yang pertama adalah kekurangan dosen. Dan untuk sementara ini, kira-kira kami mempunyai 43 dosen Tiongkok dan 14 dosen tamu di seluruh Tiongkok. Dan kira-kira semua dosen itu masih muda, jadi mungkin belum banyak berpengalaman mengajar. Dan kedua adalah bahan ajar. Kalau bahan ajar yang bahasa pengantarnya bahasa Mandarin masih sedikit kurang dan isinya lama. Misalnya yang buku komprehensif yang kita gunakan itu diterbitkan pada tahun 2008. Jadi isinya sudah mungkin sedikit ketinggalan zaman. Dan bahan ajarnya juga kurang, jadi kami tidak bisa pilih karena cuma hanya punya buku ajar itu. Yang ketiga adalah budaya. Untuk sementara di kurikulum masih sedikit lebih mementingkan bahasa daripada budaya. Jadi kuliah budaya atau kuliah seperti pengantar Indonesia atau pengantar budaya, pengantar kesenian atau politik, ekonomi Indonesia masih sangat sedikit. Bisa lihat dari kurikulum yang tadi itu memang semuanya kuliah-kuliah bahasa. Dan keempat adalah kekurangan latihan. Kalau di Tiongkok belajar BIPA itu kurang kesempatan untuk berlatih dengan teman-teman Indonesia, atau kurang kesempatan untuk ada lingkungan berbahasa. Dan biasanya kalau bisa keluar negeri itu paling bagus untuk mahasiswa, tapi tidak semua orang, semua mahasiswa punya kesempatan ini. Jadi ini 4 hambatan yang kami hadapi dalam mengajar BIPA. Dan solusi mungkin ini hanya pendapat saya. Menurut saya solusinya hanya satu, itu adalah kerjasama. Misalnya kekurangan dosen bisa dengan solusi dosen tamu. Misalnya kita perlu sangat banyak pengajar kita datang dari Indonesia untuk mengajar di Tiongkok. Kedua adalah penerbitan atau penyusunan bahan ajar bersama. Misalnya kami orang Indonesia dan Tiongkok, dosen
kedua tempat bisa bersama menyusun bahasa ajar bagi penutur asing. Dan ketiga adalah penelitian atau kuliah. Misalnya menurut saya kalau sekarang adalah kesempatan yang baik karena sekarang ada kuliah daring. Jadi misalnya bisa melalui kuliah daring, kita bisa mengadakan kuliah misalnya menari, menyanyi Indonesia, atau mengadakan penelitian bersama-sama untuk memahami budaya Indonesia. Dan keempat adalah pertukaran belajar. Mahasiswa kami atau mahasiswa Indonesia, kedua pihak bisa mendapat kesempatan untuk belajar ke negeri lain dan bisa belajar bahasa dan budaya secara langsung di negara sana. Oke, terima kasih. Ini adalah PowerPoint saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Han yang telah menyampaikan paparan pada siang hari ini. Beberapa kendala dan solusi tadi sudah disampaikan. Ya, untuk menghemat waktu barangkali kita mulai untuk berdiskusi. Ini banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah mengirimkan melalui forum diskusi di Zoom. Boleh ya nanti Bapak Ibu, Acan Razak, Ibu Han, kemudian Ibu Afin, jika ada pertanyaan mohon langsung bisa dijawab begitu. Ada dari Ibu Marsha dari Karisma Bangsa, barangkali ini saya pilih saja begitu, karena banyak sekali pertanyaan yang muncul di forum diskusi. Untuk Ibu Afin, seberapa banyak sekolah di Thailand yang sudah mempelajari bahasa Indonesia dan bagaimana caranya begitu? Dari Ibu Marsha Karisma Bangsa, silakan Bu Afin. Terima kasih Pak. Sebelumnya mohon maaf mungkin ada suara adzan ya terdengar di sana atau tidak. Semoga tidak. Semoga suara saya terdengar jelas. Jika bertanya tentang seberapa banyak sekolah di Thailand mempelajari bahasa Indonesia, saya pikir banyak sekali. Atau mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Ajan Abdul Razak ya, Ajan Abdul Razak yang mengerti betul bagaimana keadaan bahasa Indonesia di Thailand. Namun yang saya ketahui, banyak sekali tidak hanya universitas, tapi juga sekolah di Thailand yang juga memberikan bahasa Indonesia di mata pelajarannya. Contohnya, kalau di universitas itu meskipun ada beberapa universitas yang membuka jurusan bahasa Indonesia begitu di Thailand, tapi juga ada yang tidak membuka jurusan bahasa Indonesia, tapi punya mata kuliah bahasa Indonesia. Biasanya merupakan mata kuliah pilihan begitu. Ada beberapa bahasa asing, salah satunya bahasa Indonesia begitu. Kemudian gimana caranya ini? Maksudnya gimana caranya apanya? Apakah gimana caranya menjadi pengajar MIPA di sana begitu? Ya, mungkin strateginya begitu. Tantangan yang dihadapi Bu Afin selama mengajar di sana, khususnya penutur Thailand. Kalau pengajar MIPA di Thailand itu ada kaitannya dengan bahasa Melayu. Mereka ada sebagian daerah yang sudah berbahasa Melayu karena mungkin dekat dengan Malaysia ya. Nah, tantangannya adalah bagaimana membedakan antara atau memetakan, menjelaskan kepada mereka bahwa sebenarnya bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu berbeda dan mereka selalu menganggap sama antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu begitu. Meskipun ketika berkomunikasi saling mengerti, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu berbeda begitu. Dan di pertanyaan
itu juga ada pernyataan bahwa ada loh pengajar BIPA di Thailand yang bukan dari Kemdikbud gitu ya, Mbak Marsha. Ya, ada banyak pengajar BIPA di Thailand yang bukan dari program pengiriman pengajar BIPA Kemdikbud, karena ada banyak orang Thailand yang juga belajar bahasa Indonesia di Indonesia, kemudian kembali ke Thailand dan mengajarkan bahasa Indonesia di Thailand, sehingga mereka penutur asli Thailand tapi bisa mengajarkan bahasa Indonesia di sana begitu. Jadi tidak semua pengajar itu dari Indonesia, apalagi dari program Kemdikbud, karena masih terbatas begitu. Cukup. Terima kasih Bu Afin. Menambah sedikit dari apa yang ditanyakan Ibu Marsha tadi, benar sekali bahwa bahasa Indonesia di Thailand cukup populer. Jadi banyak sekali sekolah-sekolah jenjang SMP, SMA, mereka sudah banyak sekali mempelajari bahasa Indonesia. Maka tidak asing ketika nanti Bapak Ibu atau pegiat BIPA datang ke Thailand, banyak siswa Thailand yang sudah mahir sekali barangkali menyanyi lagu pop Indonesia begitu. Mereka sangat senang diajak menyanyi bahasa Indonesia. Saya juga setuju tadi bahwa banyak sekali memang orang Thailand yang studi di Indonesia khususnya, entah itu di jenjang S1, S2, apalagi program Dharma Siswa ini, paling banyak ini selalu Thailand. Saya tidak tahu juga daya tariknya ke Indonesia, ini luar biasa untuk orang Thailand. Jadi itu barangkali sedikit pengalaman saya juga, Ibu Marsha, barangkali untuk menambah wawasan, Bu Afin juga, dan teman-teman yang lain. Lanjut. Lagi ya, Bu Afin. Ini dari Pak Fadhur Rahman, isi Padang Panjang. Apa yang harus dilakukan untuk pengajar BIPA pemula yang diminta untuk mengajar Dharma Siswa ini? Nah, ini juga tantangan bagi dosen, begitu ya. Silakan Bu Afin. Oh, baik. Sedikit saran untuk dari saya untuk pengajar BIPA yang masih pemula. Yang pertama adalah karena predikatnya, namanya saja pengajar BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Minimal menguasai bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, menguasai bahasa Indonesia itu, saya pikir banyak orang yang berpikir, lah kan kita orang Indonesia, pasti bisalah berbahasa Indonesia, pasti saya bisalah mengajarkan bahasa Indonesia untuk orang asing. Sebenarnya tidak semudah itu, karena tidak semua orang Indonesia yang setiap hari menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari itu mengerti tentang kaidah bahasa Indonesia. Sedangkan orang asing yang belajar bahasa Indonesia itu akan memiliki pertanyaan-pertanyaan yang bermacam-macam terkait bahasa Indonesia, kaidah bahasa Indonesia, kenapa ini menjadi begitu, dan lain-lain. Maka saran saya, sebagai pengajar BIPA pemula, minimal teman-teman pengajar BIPA menguasai PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu minimal sekali. Kemudian yang kedua, saya selalu berharap kepada semua pengajar BIPA, tolong untuk tidak inferior. Inferior itu maksudnya begini, karena saya sering melihat kenyataan bahwa orang Indonesia itu inferior, tidak pede, atau selalu mewahkan, mengagungkan orang asing begitu. Maka di sini saya selalu meminta untuk pengajar BIPA, tolong tidak inferior, bahwa ya kita tidak lebih, bangsa kita Indonesia tidak lebih rendah dari bangsa lain, maka kita juga harus percaya diri dulu, kita harus yakin dulu menghadapi orang asing, juga harus percaya diri bahwa Anda itu representasi dari orang Indonesia, pengajar bahasa Indonesia kepada mereka, begitu. Kemudian selain menguasai bahasa Indonesia, juga pahami betul tentang Indonesia itu sendiri. Karena tidak menutup kemungkinan pembelajar BIPA itu sering sekali bertanya tentang hal-hal terkait Indonesia,
hal-hal unik yang lain, bisa jadi tentang bahasa Indonesia sendiri, tentang budaya Indonesia, tentang apapun yang mereka tahu tentang Indonesia yang mereka anggap unik, kemudian ditanyakan kepada kita. Kalau kita tidak memiliki percaya diri yang tinggi sebagai bangsa Indonesia, maka bagaimana mereka bisa percaya kepada gurunya sendiri yang tidak percaya diri begitu. Jadi tidak banyak yang harus saya sarankan kepada teman-teman pengajar BIPA, karena menjadi pengajar BIPA saya pikir sudah terpatri betul di pikiran teman-teman semua bahwa teman-teman adalah orang yang terpilih begitu. Sudah, Mbak Vin? Ya. Kata Saya kuncinya itu ya, Pak Fandur Rahman, bahwa pengajar BIPA ini harus ambil percaya diri begitu. Kita adalah orang-orang terpilih, garda terdepan begitu ya, untuk memperkenalkan, kemudian ya betul sekali, dan termasuk ya internalisasi bahasa Indonesia juga begitu ya. Jadi ya kita harus kuasai beberapa hal ya, terutama terkait strategi pembelajaran bahasa Indonesia yang saya kira perlu kita selalu asah begitu ya. Oke. Terima kasih Bu Afin. Ini ada satu pertanyaan juga yang cukup banyak ditanyakan oleh Pak Razak begitu ya. Chan Razak, selamat siang, masih bergabung? Ya, masih. Iya, Chan Razak, ini ada pertanyaan dari teman di UI ya tadi ya, termasuk di Unpad begitu. Tadi terkait apa yang dipaparkan oleh Chan Razak, ada yang bertanya ini dari Pak Nana Suryana di Pak Unpad. Ketika pertama kali mengajarkan bahasa Melayu pada orang asing, terutama pelajar di Thailand, apakah Bapak juga menjelaskan persamaan dan perbedaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia? Lalu unsur budaya mana yang Bapak ajarkan selama di Walailak? Begitu, bisa diberi penjelasan, Chan Razak? Terima kasih kepada yang bertanya. Kita di Walailak ada dua jurusan. Pertama pengajian Malaysia dan pengajian Indonesia. Jadi daripada situ pelajar sudah maklum bahawa kalau mau belajar Indonesia, pengajian bahasa Indonesia, harus mengambil jurusan pengajian bahasa Indonesia. Dan kalau mau belajar bahasa Melayu harus ambil pengajian bahasa Melayu. Itu yang kita praktikal, yang kita buat di Walailak. Jadi kita jelas daripada asal lagi supaya mereka lebih faham, tidak bercampur. Namun sebagai tenaga pengajar, sebagai dosen, saya juga tidak lupa untuk mereka lebih kenal budaya dan tradisi asal rumpun ini, yaitu tidak hanya mengajar mereka dalam konteks zaman moden, dalam konteks negara bangsa, nation state saja, tapi saya juga membawa mereka kembali kepada sejarah asal, kepada budaya asal, ya. Jadi supaya mereka lebih kenal. Jadi saya jelaskan di situ pada peringkat awal apa ada persamaan dan perbezaan dan perkongsian sejarah, budaya dan rumpun sebagainya. Namun dalam saya jelaskan pada awal tadi, namun di bahagian selatan Thai itu agak sedikit berlaku konflik kecil-kecilan di kalangan pelajar itu, di kalangan pelajar itu sendiri, karena mereka tidak dibagikan pengajian Malaysia, pengajian Indonesia, berbeza dengan di IPT. Tapi kalau di sekolah menengah berdarjah kita tidak bezakan, tidak membezakan mana pengajian Malaysia, pengajian bahasa Melayu, tidak sangat dibezakan, kerana pada di sekolah itu kita tergantung kepada sekolah itu, pentadbir, pengurus sekolah itu, mudir sekolah itu, mazhab mana, lebih faham mazhab lah ya, mazhab mana mereka mau mengajar kepada anak-anak didik mereka.
mazhab Malaysia atau mazhab Indonesia. Jadi sebenarnya bukan konflik, tapi tergantung daripada sekolah. Kalau guru madrasah itu ataupun mudir itu dia berkelulusan Indonesia, mungkin pendekatan Indonesia yang digunakan. Bahan-bahan itu mungkin banyak, materi itu banyak diambil daripada bahasa Indonesia. Tapi kalau madrasah itu, sekolah itu dari berkelulusan dari Malaysia, mungkin pendekatan approach itu lebih kepada bahasa Melayu Malaysia. Itu baik ya, itu penjelasan saya. Cuma saya mau tambah sedikit, saya mau jelaskan bahwa pada saya sistem BIPA yang digunakan di Indonesia itu sangat bagus. Saya rasa sistemnya sangat praktikal dan efektifnya cukup bagus. Karena apabila pelajar saya pulang daripada ke Surabaya, ke Malang, ke mana jua di Indonesia, mereka pulang saja, saya lihat perkembangannya cukup bagus dan juga dapat dibezakan pencapaian mereka sebelum mereka pergi ke Indonesia dan selepas mereka pulang daripada Indonesia. Jadi kita dapat melihat bahawa setelah mereka dididik dalam sistem BIPA, tahap perkembangan mereka itu nampak jelas berbeza. Itu pertama. Yang kedua, kembali kepada soalan tadi, saya ingin menyentuh sedikit perkongsian budaya. Sebenarnya penting kerana kita we teaching language, not only language but also culture. Kita bukan hanya mengajar bahasa sebenarnya, kita juga mengajar budaya itu sendiri. Jadi budaya kita tidak boleh lupa. Dalam budaya ini ada seperti perkongsian, beberapa aspek itu ada persamaan. Jadi kita harus juga dedahkan kepada pelajar dalam hal ini. Contohnya kalau zaman saya remaja, perkongsian budaya saya maksudkan di sini seperti filem dalam konteks budaya, filem, buku, lagu-lagu dangdut, Roma Irama juga kita bisa dengar, bisa ngerti. Hetikos Endang, kita juga dengar. Walaupun kita itu belajar bahasa Melayu, tapi kita ambil juga lagu daripada penyanyi ini ya. Filem Anak Betawi Benjamin S kami hafal, Rano Karno kami tonton itu semua. Buku-buku Buya Hamka Tenggelam Kapal Wonder Witch kami baca, Robohnya Surau Kami yang ditulis oleh Ahmad saya lupa nama pengarang juga. Apatah lagi pengarang-pengarang lain Pramodia itu kita baca, kita tidak ada membeza itu. Karena kita mau belajar budaya, bukan hanya bahasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih acara Razak atas pencerahannya begitu. Barangkali beberapa hal yang disampaikan acara Razak ini memang banyak yang ingin mendiskusikan ya, terutama terkait dengan perbedaan antara bahasa Indonesia dengan Melayu. Tentunya penelitian lebih lanjut akan memperdalam dan bisa menjawab itu dengan tuntas. Ya, saya perlu tambah sedikit juga bahwa benar sekali di Thailand Selatan banyak sekali penutur bahasa Melayu, termasuk mereka yang ingin belajar bahasa Indonesia, rata-rata memang dari Thailand Tengah, Thailand Selatan begitu. Mereka ingin belajar bahasa Indonesia melalui program studi atau universitas begitu. Tapi yang menjadi permasalahan adalah struktur mungkin ya, struktur bahasa yang dipakai ya. Mungkin orang-orang Melayu di Thailand Selatan akan paham yang kita sampaikan maknanya begitu. Akan tetapi belum tentu secara struktur, secara kebahasaan mereka akan paham begitu ya. Jadi itu sedikit ya yang bisa saya sampaikan. Barangkali sama yang disampaikan oleh Ibu Cynthia Vientiani dari BIPA UPI tadi ya. Beliau ingin menjelaskan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ini berbeda begitu ya. Oke, saya kira itu sementara pertanyaan untuk acara Razak, karena masih ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Han. Ya, satu lagi mungkin ya dari Bapak Nana, ini sudah ya tadi ya. Pak Nana, mungkin ini bisa mewakili dari Bapak Ibu yang lain. Apakah di Tianjin mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia berasal dari jurusan khusus yang mempelajari bahasa dan budaya Indonesia atau sebaliknya? Ibu Han? Ya. Ya, iya, bisa dijawab, Bu Han? Yeah. Ya, bisa. Terima kasih Bu Nana.
Ya betul, kami jurusannya jurusan khusus bahasa Indonesia. Dan kami sekarang juga punya mahasiswa Sudah 37 dan sekarang di-share ya, Mbak? bisa. Jadi ini jurusannya nantinya tahapannya lulusnya juga ada lulus dari jurusan bahasa Indonesia. Jadi bukan bahasa kedua atau bahasa samping, ini bahasa utamanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Han. Bisa didengar? Ada satu pertanyaan Oke. lagi dari Bapak atau Ibu ya ini, Windy H. Apakah bisa dan bagaimana caranya pengajar pemula bisa mengajar bahasa Indonesia di Cina? Ya, terima kasih Bu Windy. Kalau untuk pemula mungkin kami lebih membutuhkan yang pengalaman. Tapi kalau yang untuk pemula, kami lebih cenderung ke bisa misalnya dosen yang bisa di sana mengajar untuk 2-3 tahun yang lebih lama, lebih menjadi prefer ya. Ya. Terima kasih. Sudah, Ibu Han ya. Terima kasih Ya. karena waktu yang terbatas, Bapak Ibu semuanya, Ibu Han, Bu Afin, dan Pak Razak sudah menyampaikan paparan dari banyak diskusi pada siang hari ini. Nanti saya mohon izin kepada Ibu Han, Bu Afin, dan Pak Razak untuk mengirimkan materi ya, yang disampaikan hari ini beserta CV Bapak Ibu semua ya. Barangkali nanti ada Bapak Ibu pegiat BIPA yang ingin mengkontak secara khusus ya, ingin menghubungi secara khusus kepada Bapak Ibu pemateri untuk berdiskusi, mungkin sharing penelitian ya, join penelitian, barangkali bisa untuk ditindaklanjuti secara personal. Barangkali banyak diskusi yang hari ini yang bisa menumbuhkan minat begitu untuk meneliti bahasa Indonesia baik di Indonesia sendiri, bahasa Indonesia di Tiongkok maupun bahasa Indonesia atau bahasa Melayu di Thailand begitu ya. Dari bahan diskusi hari ini saya simpulkan ya, sebelum saya akhiri bahwa betul sekali yang disampaikan Bu Afin, bahasa Indonesia sekarang ini jika melihat situasi yang ada memang banyak tantangan ya, terutama saat era pandemi semacam ini. Jadi barangkali itu bukan menjadi sebuah permasalahan bagi kita, tapi malah justru sebaliknya, ya memotivasi diri kita untuk senantiasa mencari strategi formula yang tepat untuk mencapai tujuan belajar khususnya mahasiswa BIPA di luar negeri, gitu ya. Kemudian dari Pak Razak, saya kira tadi juga banyak sekali disampaikan, walaupun dominan disampaikan melalui bahasa Melayu, tetapi tidak apa-apa bagi kita melalui media bahasa tersebut kita bisa sharing berbagai ilmu pengetahuan, terutama bahasa budaya Melayu ya Indonesia yang dianggap masih serumpun pada hari ini. Ya, untuk absensi atau presensi pada hari ini akan kami kirim segera, Bapak Ibu ya. Mohon dicermati nanti di diskusi Zoom pada siang hari ini. Ya, mohon dicermati lagi. Sepertinya sudah dikirim Bapak Ibu. Ya, di chat Zoom ya. Untuk yang terakhir, tadi yang disampaikan Ibu Han, banyak sekali pengalaman tentang pengajaran bahasa Indonesia di Tiongkok. Tadi saya mencermati bahwa ternyata bahasa Indonesia di Tiongkok banyak juga kendalanya ya Bu Han ya. Mulai dari bahan ajar, kemudian kurikulum yang masih mementingkan bahasa dibandingkan dengan budayanya begitu. Termasuk kurang latihan di luar negeri ya. Itu menjadi permasalahan tersendiri bagi penutur bahasa Indonesia untuk mahasiswa Tianjin. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa banyak mahasiswa Tianjin ini yang sering ke UNESA gitu ya.
Sering ke UNESA, sering melakukan studi abroad, ya, sistem kredit, begitu rata-rata 1 tahun. Banyak sekali juga mahasiswa Tianjin yang masuk dalam program Dharma Siswa, begitu. Ya. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, karena waktunya juga sangat terbatas. Kita akhiri pukul 12. Banyak sekali pertanyaan, mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa diakomodir satu persatu. Barangkali nanti melalui CV yang kami berikan ke Bapak Ibu dapat bermanfaat, dapat berdiskusi melalui forum yang baik ini. Mohon Bapak Ibu, apakah benar belum di-share? Share ulang link absensinya. Mohon di-share ulang Mbak Sita. Ya, coba dicermati Bapak Ibu ya di chat. Ya, dicermati lagi chatnya. Insya Allah nanti CV, kemudian materi dari Bapak Ibu narasumber pada siang hari ini akan kami berikan melalui grup Telegram. Sebentar Bapak Ibu ya, mohon ditunggu, ini masih ada koordinasi dengan teman-teman tim di sini. Saya selaku moderator pada siang hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya jika belum bisa mengakomodir pertanyaan maupun diskusi Bapak Ibu pada siang hari ini. Atas segala rendahan hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon informasi bisa ditindaklanjuti melalui Telegram atau via Zoom chat ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih sudah berpartisipasi dan mampir di UNESA, begitu ya. Mohon diinformasikan juga kepada teman-teman yang sudah menjadi pegiat BIPA bahwa UNESA akan membuka program kuliah daring untuk mahasiswa asing yang sedianya akan dilaksanakan pada bulan Agustus akhir sesuai dengan jadwal perkuliahan kami, mungkin sama dengan mahasiswa reguler. Monggo yang ada kenalan, yang ada relasi di luar negeri bisa diinformasikan. Barangkali nanti ada link yang kami bagi juga agar bisa mengikuti perkuliahan daring di UNESA. Begitu juga beasiswa untuk program S1, S2 maupun S3 untuk mahasiswa asing. Ya, nanti akan saya bagi. Mohon Bapak Ibu ini sebagai penerus begitu agar nanti bisa diinformasikan kepada relasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu Han, terima kasih Bu Afin, terima kasih Acan Razak. Sepertinya sudah dipanggil Bu Gif ini. Bu Gif mana nih ya? Ikut tadi. Bu Gif sepertinya masih rapat ini, tapi ya beliau berusaha memantau. Oke? Setelah ini. Oh iya, Bu Gif bulan depan ya, seminar ya. Mana Bu Gif ini ya? Oke, terima kasih semuanya. Ya, oh ya, Bu Gif, ini ditunggu ini sama Pak Jack sama Pak Asrohri ini. Bu SP juga harus mau jadi pemateri gitu ya. Ya. Okay. Terima kasih Chan Gif, Pak Vin, Bu Han, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.